pesantren modern. Pimpinannya waktu itu Kiai Haji Imam Zarkashi, Kiai Haji Ahmad Sahal dan Baru Penanya, 3 kurang lebih. Dan tuan ini dari pesantren Rodotul Hasanah, alumni Gontor juga yang mendirikan. Artinya saya adalah lulusan pondok pesantren modern. Jadi ketika anak kami ini tamat SD, mau tamat SD, dia nanya, kami nanya, mau nyambung kemana? Kebetulan anak kami ini suka tahfiz. Oh, berarti dia minta disekolahkan di sekolah tahfiz. Saya carilah sekolah tahfiz di sana, di Darussalam, di Langkat, banyak. Kemudian kami tanya, Bibina udah besar mau jadi apa? Mau jadi ustazah. Berarti bukan hanya hafizah, tapi juga mau jadi ustazah. Ini susah. Susah satu pesantren bisa menggabung dalam bidang keilmuan mantap, hafiznya mantap. Pesantren Gontor sendiri tidak mampu melahirkan seorang hafiz. Gontor terkenal. Dan kiainya sendiri pun bilang kami tidak mampu menciptakan hafiz. Karena pesantren Gontor bukan pesantren hafiz. Jadi saya berpikir, mana pesantren ilmunya oke, hafiznya oke. Kalau pesantren hafiz banyak, tapi fokus di hafiz belum tentu ilmunya ada. Kalau mau ilmu pendidikannya buat apa jauh-jauh ke Beliau? Di Medan ada Rodotul Hasanah pesantren beliau, ada Darul Arafah, ada Mawaridus Salam, bahkan kalau perlu ke Gontor sekalian tempat saya dulu. Kalau mau. Lalu saya teringat di Gairus ada seorang pimpinan pesantren yang unik. Uniknya di mana? Beliau ini pendidikan latar belakangnya modern, berarti sistem pendidikannya oke. Ya, kalau untuk pendidikan anak, pendidikan membentuk jiwa kepemimpinan, itu pendidikan modern tidak ada yang lain. Ini dia, adanya di ruang modern. Kemudian beliau juga mengadakan program tahfiz. Ini nggak pernah ada tempat lain. Kemudian beliau ini adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah, wakil saya, khalifah daripada ayah saya. Jadi mursyid tarekat Naqsabandiyah bukan hanya mursyid cabang, tetapi wakil mursyid pusat bersilang. Jadi beliau ini boleh bekerja di silang karena wakil saya di silang. Inilah kepemimpinan beliau dalam bidang tarekat. Kemudian berlatar belakangkan pesantren modern, kemudian membuat program tahfiz. Ini nggak ada nih. Saya berani jamin dari Sabang sampai Merauke belum ada. Sistemnya modern, ilmunya salafiyah, kitab kuning, ya, sistemnya modern, ilmunya salafiyah. Ada tahfiznya, tambah lagi polisi. Wah, pasti disiplinnya mantap nih. Saya dengan orang rumah saya pernah berpikir pulang terlalu jauh ngantar sini. Jadi kami takut anak kami kayak gini. Udah nggak usah Darul Azam, nanti kalau dibully. Apa kata dia anak kami? Kan pimpinannya polisi. Lapor aja sama polisi, aman dong, bagus. Berarti anak kita terjamin di sini. Kenapa? Dari segi keilmuan, dari segi kedisiplinan, dari segi semuanya anak kita insya Allah akan dijaga. Kita tengok misinya menciptakan hafiz yang alim dan berkarakter. Seorang hafiz Quran, seorang ustazah ataupun ustaz, ya, sesuai dengan kemauan anak saya mau jadi ustazah, tapi yang hafiz ini susah. Banyak orang hafiz tapi tak pandai ngomong, tak pandai ngajar. Banyak orang pandai ngajar tapi tidak hafiz. Saya sendiri, saya ngajar karena saya alumni pesantren, tapi untuk hafiz saya tidak pandai. Saya bukan hafiz. Yang berkarakter. Saya untuk mendapat ini terpaksa sekolah di berbagai tempat. Untuk keilmuannya saya ke Gontor, untuk
karakternya saya belajar lagi sama orang tua saya. Suluk. Berapa waktu yang saya habiskan. Tuan Julianto atau Pencetus Muda menawarkan dalam waktu 6 tahun semua anak kita dapat. Ini luar biasa. Dan ini bukan hanya omong kosong, kita lihat sudah alumni-alumninya. Termasuk alumni yang sering saya puji Ustaz Tais. Ini produk beliau. Seorang ustaz yang hafiz, yang punya karakter akhlak dalam lengkap. Saya dulu nggak tahu ini murid beliau. Saya tanya, ada seorang jemaah itu dia kalau azan mantap, jadi imam mantap, akhlaknya bagus, hormat, siapa itu? Nggak datang-datang lama. Begitu tuan saya meninggal, baru dia datang lagi. Ini orang ini, yang bawa ini. Wah, ini murid Tuban, saya bilang. Dulu nggak tahu saya. Saya merindukan dia berapa lama. Itulah saya salut dengan didikan Tuan Julianto. Jadi saya ingin anak saya kayak dia. Oh gitu. Seorang hafiz yang ustaz kan? Ustaz pengasuhan yang mempunyai akhlak yang bagus. Sudah cukup nama anak. Jadi saya mengajak ibu-ibu jangan ragu, yakin dengan Tuan Julianto. Beliau mempunyai berbagai amunisi untuk mendidik anak kita. Beliau polisi, beliau musyrik tarekat, beliau alumni pesantren, beliau mempunyai guru-guru yang hebat di orang kafir. Mau apa lagi? Kita percayakan sepenuhnya, dan saya tadi sudah garis bawahi waktu penyerahan dengan baik. Ini amanat dari saya. Insya Allah akan berani melanggar amanat. Ini yang mohon guru. Kami serahkan murid kami untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Ya, insya Allah tanpa didik itu pun dia akan dididik sebaik-baiknya. Tapi kalau digarisbawahi lebih diperhatikan. Jadi sampai sini insya Allah yang penting jangan ragu. Sampai tamat 6 tahun, gak usah tarik-tarik lagi. 3 tahun kurang cukup. Pendidikan pesantren itu 6 tahun. Ya. Sampai 6 tahun sabar saja, insya Allah akan jadi orang-orang seperti Tais, akan jadi orang-orang seperti Tuan Julianto, akan jadi seperti alumni pesantren. Insya Allah anak kita akan jadi. Bersabarlah, bersabar. Saya pun 6 tahun dulu di kantor. 6 tahun bersabar, alhamdulillah bisa menguasai ilmu pesantren. Tapi tidak ada tahfiznya, tidak ada ilmu suluknya. Saya belajar suluk 6 tahun lagi, 12 tahun. Mau belajar tahfiz sudah tua, tak sanggup, udahlah. Apa-apa yang hafal aja. Kali ini dalam waktu muda, Tuhan ini akan pemak anak kita menjadi seorang yang hafiz, yang berilmu, alim dan berkarakter. Akhlaknya tinggi, ilmunya tinggi, hafiz Al-Quran. Udahlah, lintang kukang masuk surga seorang itu. Amin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.